sore kepada para pendengar setiap podcast Perjalanan Tanpa Ujung. Bagi kamu yang ujung-ujungnya digantung, selamat datang di rangkaian kereta api Bagja yang akan mengantarkan penumpang dari stasiun Bulan Ramadan menuju pemberhentian akhir stasiun Istiqomah. Aduh, flexnya udah kayak lagi di kereta aja nih. Iya, kayak lagi di kereta ya. Jadi kayak mudik aku. BTW emang kalian mudiknya kapan sih? Udah, jangan banyak cincang. Mending kita perkenalan dengan pendengar podcast kita kali ini. Suka berimajinasi dengan kata-kata yang indah. Halo, nama saya Ivina Kamalia. Bermanfaat tapi jangan mau dimanfaatin. Halo, perkenalkan nama saya Lisda Sabrina. Bersyukur dan tetap rendah hati, saya Putri Ayu Prajayanti. Halo semuanya. Hai. Dengan podcast kali ini tentunya kita akan mengajak kalian menikmati perjalanan menuju jalan yang benar. Oh iya nih guys, ini kan udah puasa yang ke-15. Gimana nih? Masih pada semangat gak? Masih aman gak? Kalau aku sih alhamdulillah aman ya sampai puasa ke-15 ini. Mantap. Gimana Vi? Aku udah belum satu, biasalah urusan cewek kayak gimana. Tapi ya aku tuh puasa kali ini tuh ngerasa berat banget, banyak banget godaannya. Emang, aku juga ngerasain kok, nggak cuma kamu. Puasa tahun ini tuh emang berat banget. Soalnya tuh aku sering banget ngeliat orang yang nggak puasa itu kayak mamerin gitu loh, dipamerin di sosial medianya gitu, kayak apa nggak malu gitu loh. Iya bener banget, aku juga sering lihat tuh kalau habis ngampus banyak mahasiswa yang pulang langsung masuk ke rumah makan Padang, cewek cowok. Kalau cewek mah kita husnuzon aja, dia lagi halangan gak sih? Tapi kalau cowok kenapa coba? Nah maka dari itu guys, kita tuh harus pinter-pinter buat milih temen. Istilahnya kita tuh harus bisa nyeleksi temen gitu loh. Ya emang sih berteman kan emang harusnya sama siapa aja. Tapi balik lagi kata Ivi tadi, kita tuh bakal terbawa atau kita yang akan dibawa. Nah kalau misalnya kita terbawa, ya kalau misalnya terbawanya ke hal-hal kebaikan kayak ngajakin buat rajin sholat tepat waktu, terus kayak sodako kayak gitu, gak apa-apa lah. Kalau misalnya ngajaknya ke hal yang kayak tadi, info mokel, wah rugi banget sih banget itu. kan. Oh berarti kita tuh harus apa? Harus istiqomah gak sih? Iya. Istiqomah. Ngomong-ngomong tentang istiqomah nih, aku mau cerita dikit. Wah cerita nih, aku suka nih kalau cerita. Iya, Nah, aku mau cerita tentang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nah, dia tuh istiqomah kepada Allah sama iblis penjaganya. Nah, suatu saat itu kan kaum muslimin selalu mengalami penindasan dari kaum Quraisy kan, kita udah tahu. Nah, tanpa terkecuali sama Abdullah ini. Tapi maaf ya, Abdullah ini buta alias gak bisa lihat. Nah, walaupun dia buta, tetap aja mengalami penindasan, ya difitnah, dicaci maki sama kaum Quraisy. Nah, suatu saat dia tuh minta izin ke Rasulullah biar nggak sholat ke masjid dulu karena dia kan buta. Terus nggak ada yang nuntun dia ke masjid. Pas mau berangkat ke masjid, dia tuh kesandung batu sampai nyungsep tersungkur Kasian gitu kan. banget. Sampai mukanya tuh berdarah. Nah, walaupun berdarah-darah, dia tuh mengusap darahnya sambil dia jalan ke masjid, saking istiqomahnya beribadah kepada Allah. Insyaallah. Nah, semenjak kejadian itu tuh ada laki-laki baik yang mau bantu dia, antar jemput dia tuh dari rumah ke effort masjid. banget. Iya, effortnya tuh luar biasa banget. Tapi penasaran kan si Abdullah, siapa sih nih laki-laki baik yang mau ngantar jemput dia? Tanyalah Abdullah sama laki-laki itu. Dan ternyata laki-laki itu iblis, guys. Kok Iblis? kok Iya. nganterin ibadah sih? Dan gimana nih? Abdullah juga bingung kan, makanya dia nanya ke iblis itu, lah kenapa kamu mau membantu saya ke masjid? Padahal kan tugas iblis ngehalangin manusia kan buat beribadah. Nah, iblis itu menjawab, karena dia tuh pernah dengar malaikat berkata bahwa setengah dosanya si Abdullah ini sudah diampuni sama Allah semenjak kejadian dia tuh jatuh sampai nyungsep itu, tapi tetap aja dia ke masjid buat beribadah kepada Allah. Nah, si iblis itu tuh nggak rela kalau misalkan dia nanti ke masjid lagi, nyungsep lagi, berdarah lagi, tapi dia tetap istiqomah, otomatis dosanya yang setengahnya lagi udah diampuni kan sama Allah. Kalau iblis kan itu antar jemput ke masjid ya. Kalau anak zaman sekarang yang antar jemput tanpa kepastian tuh gimana? Wah, Masya Allah banget sih. Kalau misalnya dengar cerita tentang Abdullah yang tadi itu, kayak dibandingin sama anak zaman sekarang tuh beda jauh banget, sumpah. Kayak tadi kan Abdullah
memiliki keterbatasan fisik. Dari keterbatasan tersebut itu nggak bikin dia kayak males gitu loh, tetap istiqomah lah. Anak zaman sekarang yang nggak ada kurang satupun, kadang aja mager buat datang ke masjid. Rajin itu kayaknya kalau misalnya imamnya itu calon mertua aja, kan biasa mau caper-caper gitu loh. Iya benar. Guys, ngomong-ngomongin soal caper nih, kalian tuh tim caper atau dicaperin sih? Kalau aku sih tim caper ya. Kalau aku tim dicaperin, karena kan kita cewek ya, masa kita yang caper? Aduh enggak deh. Ini nih kaum yang maunya dicaperin tapi nggak mau caper. Padahal nih ya, kita tuh kadang perlu loh di posisi yang caper, tapi harus pilih-pilih capernya sama siapa. Tentunya sama Allah, karena Allah itu nggak akan mengecewakan kita. Kadang kita jadi manusia itu suka lupa capernya sama manusia mulu. Makanya jangan heran kalau dikecewain, digantung, apalagi sampai ditinggalin. Sedih banget gak sih? Iya, sakit banget. Beda lagi kalau sama Allah. Allah itu bakal senantiasa membersamai kita. Aku tuh punya ayat, bahkan aku catet di handphone karena itu buat motivasi aku sendiri. Ayatnya tuh gini, penjelasannya, ia menjelaskan Allah akan senantiasa langsung mempertahankan hambanya ketika dalam keadaan lantang maupun lirik kesusahan. Jadi nggak kayak dia yang sukanya slow respon, bahkan nggak respon sama sekali. Nyakitin sih. Tapi bentar-bentar deh, ini yang caper dimaksud tuh yang gimana sih? Gini loh, Allah itu zat yang paling bisa menanggapi panggilan-panggilan hambanya. Bahkan di saat kita tuh pendosa, banyak dosa, Allah tuh nggak akan melepas kita gitu aja. Di saat kita tuh jauh dari Allah, mulai lupa sama Allah, kadang kita ngerasa nggak sih ada aja bentuk-bentuk ingatan yang diberikan kepada kita. Kalian ngerasa gitu nggak sih? Ngerasa. Iya aku sih, pernah sering malah ya. ngerasain. Nah itu tuh salah satu kenikmatan yang nggak semua hamba itu bisa merasakan. Makanya kita tuh harus tetap bersyukur. Itu tandanya Allah tuh masih mau kita caperin. Berarti masih kayak sayang ya. Iya benar banget. Tuh gitu Put, kita tuh harus caper juga. Iya, harus capek. Iya betul banget. Apalagi di bulan Ramadan ini ibadah kita itu dilipat gandakan loh. Apalagi tentunya di malam Lailatul Qadar. Itu semua doa itu bakal diijabah sama Allah loh. Iya, soalnya kan itu malam yang paling baik gitu loh, malam kemuliaan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wah, Masya Allah banget. Oh iya guys, ngomong-ngomong soal ibadah nih, jujur ya aku tuh masih agak susah buat istiqomah dalam beribadah. Entah itu sholat, entah itu ngaji dan lain-lain. Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa istiqomah gitu loh, kan pengen juga memperbaiki diri. Aku ada sih beberapa tips yang biasa aku lakuin. Yang pertama tuh pasti niat ya. Ya, innama a'malu binniyat. niat. Nah, pastinya niat itu ikhlas mau beribadah kepada Allah ya, jangan kayak yang Iya. lain. Terus yang kedua tuh kita bisa dimanapun, kapanpun, kalau misalnya kita punya ilmu baru, mendapatkan ilmu baru, ya kita belajar gitu kan. Terus yang ketiga, sebisa mungkin kita tuh memfilter biar jangan sampai kita tuh berbuatan ke yang nggak baik gitu. Ngomong-ngomong, kita udah ngobrol lama banget nih. Iya, udah sampai mau buka puasa, nggak kerasa lagi ya. buka puasa. Iya sih. Harapannya buat teman-teman yang setia mendengar podcast ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan bisa meningkatkan keistiqomahan kalian dalam beribadah tentunya. Ya, semoga apa yang tadi kita perbincangkan ini bisa kita sama-sama terapkan, karena di sini juga kita sama-sama belajar nggak sih untuk memperbaiki diri. Iya betul banget, walaupun kita mulai dari bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan akan segera usai, kalian jangan berhenti di bulan Ramadan aja, bisa dilanjutin ke bulan-bulan yang lain. Betul banget. Terima kasih kepada para penumpang yang telah menggunakan jasa transportasi kereta api Bagja. Sesaat lagi kereta api Bagja akan berhenti di tujuan akhir, yaitu stasiun Istiqomah. Bagi para penumpang yang belum bertaubat, segeralah bertaubat sebelum pintu surga tertutup.